Jemaat HKBP Beringin Indah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan. Kiranya harapan kami, kita dalam sukacita untuk mengadakan ibadah hari ini di rumah kita masing-masing. Dan sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat di atas tempat yang kering. Aku akan
keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Rom 12 ayat 11. Demikian bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah bunyinya, marilah bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 2.
dalam Anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjagai kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi. Rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketenteraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Amin.
bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Demikian firman-Nya. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan ayat 5.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, berkat kasih karunia yang masih dapat kami rasakan, sehingga kami dapat merayakan hari besar, merayakan Engkau yang memberikan, Engkau yang mengutus Roh Kudus turun ke tengah-tengah kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, berkat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu, sehingga kami kuat menghadapi segala tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami sangat mengucap syukur kehadiran Tuhan. Terlebih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Beringin Indah. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Bapa, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan mampukan mereka menjalani kehidupan mereka. Terlebih dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi keadaan saat ini, adanya virus yang mungkin dapat menghalangi pekerjaan mereka, mungkin dapat menghalangi segala kegiatan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, virus corona pada saat ini
bukanlah penghalang bagi kami untuk melakukan kegiatan kami, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat gerejamu HKBP Beringin Indah ini. Kiranya gerejamu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling gerejamu, menjadi berkat bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan gerejamu. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak gerejamu Tuhan, yang masa pendidikan pada saat ini, walaupun mereka belum dapat belajar bersama di ruang sekolah, tapi kami percaya Tuhan, orang tua yang menjadi pendidik, orang tua yang memberikan pengajaran, kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada seluruh orang tua agar mampu untuk mendidik anak-anak gereja Tuhan. Tuhan, pada saat perayaan, Engkau yang telah mengutus Roh Kudus-Mu turun ke tengah-tengah kami, agar kami mampu dan kuat, agar kami semakin yakin di dalam kehidupan kami, agar kami semakin percaya untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan melalui tingkah laku kami. Kiranya kuatkan kami Bapa, mampukan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan melakukan yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Pada hari ini kita memasuki perayaan Pentakosta yang kedua, turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada kita hari ini, pada perayaan Pentakosta yang kedua yang dilaksanakan oleh gereja kita dengan mengambil tema hidup oleh kuasa Roh. Hidup oleh kuasa Roh. Mungkin pada saat ini, pada situasi, pada kenyataan yang ada, yang terlihat dalam kehidupan kita, yang menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam kuasa yang dari Tuhan melalui Roh Kudus yang Dia berikan, dan bagaimana juga kita hidup di dalam kuasa Roh yang ada di dunia. Seperti yang telah dikabarkan, yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini melalui firman-Nya, saudara-saudaraku, dia mengatakan di ayat 2, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa tentang dirimu, akan tetapi aku hanya ingin memberitakan firman. Aku hanya ingin memberitakan siapa yang disalibkan. Aku hanya ingin memberitakan Kristus Yesus. Bisa kita lihat, berarti Injil lebih penting dari segala-galanya. Bisa kita lihat, Injil lebih berarti dari segala-galanya. Injil di atas hikmat yang ada. Bagaimana Roh yang bekerja? Mungkin di dalam kehidupan kita, roh-roh dunia
yang dapat mengganggu, yang dapat membuat kita semakin di dalam keraguan, roh-roh dunia yang membuatkan kita semakin tidak yakin di dalam mengikut Kristus. Banyak roh-roh dunia yang kita hadapi, roh dunia kekuasaan, roh dunia ingin memiliki, roh dunia ingin menjatuhkan, roh dunia ingin membuatkan kita merasa hidup mewah, akan tetapi di dalam dosa. Di dalam perayaan Pentakosta pada saat ini yang mengajari kita, hiduplah oleh dikuasai dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan kita, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang memampukan kita menjalani kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga tidak mengandalkan ilmu pengetahuannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus tidak menunjukkan pengetahuan apapun selain yang dia beritakan, yaitu Injil keselamatan. Dia bukanlah orang yang tidak berpendidikan, dia bukanlah orang yang tidak pintar, akan tetapi dia tidak menunjukkan keahliannya, dia tidak menunjukkan kepintarannya, pengetahuannya. Dia tidak menunjukkan, sehingga dia mampu juga tidak ingin mengetahui apapun segala rahasia, apapun segala perbuatan, karena dia mengetahui dia sangat lemah, dia takut. Akan tetapi dia dengan beraninya menyampaikan kabar baik, menyampaikan dengan keyakinan yang dituntun oleh Roh Kudus. Kita juga tidak pada sekarang ini menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang mengutus para rasul pada saat itu. Roh Kudus yang memberikan keyakinan agar semua para rasul juga semakin kuat dan semakin yakin dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang berikut, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan perayaan Roh Kuasa Tuhan, Roh Kudus, turunnya Roh Kudus saat ini, kita diingatkan untuk semakin bersaksi. Apa kesaksian kita di dalam hidup kita? Melalui kuasa Tuhan, bukan melalui kuasa roh yang ada di dunia, tetapi melalui kuasa roh yang dari Tuhan. Saksikan hidupmu, yakinkan dirimu bahwasanya kitalah yang dikasihi oleh Tuhan. Saksikan, yakinkan dirimu. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bagaimana kita harus memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Memberitakan firman Tuhan bukan hanya melalui khotbah, bukan hanya memberikan ceramah, tetapi dapat dikatakan dengan melalui perbuatan kita. Apakah kita sudah layak? Apakah kita sudah benar dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita? Apakah kita masih terus hidup di dalam roh dunia?
Roh Kudus yang telah mengutus kita sebagai bersaksi, beritakanlah Injil keselamatan dari Kristus melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, dan bukan dengan kuasa roh di dunia, tetapi dengan kuasa roh dari Tuhan. Sama halnya juga yang dihadapi Rasul Paulus pada saat itu. Jemaat atau daerah Korintus adalah sebagai kota pelabuhan perdagangan, pusat budaya, serta berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan ada di tempat itu. Banyak tantangan, banyak persoalan di dalam penyampaian pemberitaan firman Tuhan. Tetapi dia dengan yakin dan dengan kekuatan, dia memastikan dia diberikan kekuatan yang dari Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Jangan andalkan dirimu menghadapi segala situasi, tetapi andalkan Kristus. Jangan andalkan dirimu melakukan pekerjaan. Jangan andalkan dirimu menghadapi tantangan pada saat ini, tetapi andalkan, nyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jikalau kita telah mengandalkan Tuhan, jikalau kita telah mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita mendapatkan hikmat yang lebih besar yang daripadanya. Beritakan Injil dengan perbuatan dan dengan perkataan. Lakukan. Kita telah diperintahkan oleh Tuhan untuk bersaksi, memberitakan Injil. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, yang masih memberikan kami keyakinan, yang masih memberikan kami kekuatan untuk memberitakan Injil-Mu Bapa, untuk memberitakan berita kebenaran. Kiranya Tuhan kuatkan kami, pakai kami Tuhan sebagai pemberita firman-Mu melalui kegiatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui pekerjaan kami, agar firman-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu, berkati mereka Tuhan, lindungi mereka. Tuhan yang memberikan kesehatan panjang umur, dan Tuhan juga memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu menghadapi segala tantangan, menghadapi segala persoalan, menghadapi pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan juga yang memberkati seluruh anak-anak gereja-Mu Tuhan, HKBP Beringin Indah ini, agar menjadi anak yang taat, anak yang penurut, dan Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka yang melaksanakan persekolahan. Tuhan yang menuntun mereka. Gereja-Mu juga Bapa, Tuhan yang membimbing kami, para hamba-Mu yang telah Engkau utus. Tuhan yang membimbing kami para haladomu. Tuhan yang menuntun kami para jemaat-Mu. Tuhan juga lah yang memberkati gereja ini, agar gereja-Mu menjadi berkat, menjadi tuntunan hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang memberkati pemerintahan kami,
dan pemimpin-pemimpin gereja kami. Berikan kepada pimpinan kami Tuhan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terlebih mereka semakin bijaksana dalam memberikan keputusan, dalam melaksanakan tugas mereka. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 3. Marilah mengucapkan puji syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus dicurahkan bagi kita, umat yang hina ini. Pemberiannya lebih berharga dari dunia ini dan seluruh isinya. Firman Tuhan hari ini menghantarkan supaya iman kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran manusia pada masa-masa penderitaan yang sedang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19. Sungguh kita tidak berguna mengandalkan kekuatan dunia ini. Dengan demikian, marilah kita yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang hendak menolong kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau.